Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera selalu untuk Bapak Ibu guru sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa menjaga dan melindungi kita semua beserta segenap keluarga kita di rumah. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membagikan pengetahuan belajar bersama, khususnya untuk penerapan if dan and pada rumus Excel yang kita aplikasikan pada pembuatan asesmen penilaian untuk uji kompetensi keahlian jurusan Teknik Pemesinan tahun pelajaran 2021-2022. Namun sebelum kita menjabarkan mengenai pembuatan Excel asesmen penilaian, perlu saya sampaikan di depan bahwa ini hanya sekedar simulasi saja dengan tujuan untuk pembiasaan kepada anak atau peserta didik supaya terbiasa dalam pola asesmen atau penilaian, dengan harapan mereka akan bekerja sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang sudah ditentukan. Tentunya pekerjaan tersebut harus sudah sesuai dengan gambar dan ukuran yang sudah ditetapkan pada pedoman teknis pelaksanaan uji kompetensi tahun pelajaran 2021-2022. Baik, untuk mempersingkat waktu, sudah kita tampilkan di sini. Ini adalah salah satu pedoman soal untuk uji kompetensi keahlian teknik pemesinan tahun 2021-2022. Yang kita ambil sampling adalah pada paket 1, yaitu pembuatan handle pemutar, ya, yang nanti sudah ada di bagian bawah, sudah tertera gambar dan ukuran yang nanti kita pergunakan untuk mempersiapkan anak-anak pada waktu pelaksanaan atau kegiatan praktikum harian, ya. Ini di sini sudah ada gambar kerja atau project work yang nanti akan dilaksanakan atau dikerjakan oleh anak-anak, baik dalam proses persiapan menjelang uji kompetensi keahlian ataupun nanti pada waktu pelaksanaan ujian kompetensi keahlian atau UKK yang sesungguhnya. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita nanti akan mengkutip gambar yang sudah tertera pada pedoman soal uji kompetensi ini. Kita besarkan terlebih dahulu tampilannya. Oke. Kemudian kita akan ambil snipping tool, ya. Kita akan ambil gambarnya, ya. Oke. Kemudian kita simpan. Simpan pada file picture, ya, capture. Oke, kita simpan. Kemudian kita lanjutkan untuk mempersiapkan file Excel untuk asesmen penilaiannya, ya. Oke. Baik, ini adalah asesmen bentuk penilaian yang sudah kita uji coba, simulasikan, ya. Nanti akan kita buat bentuk seperti ini, di mana di sini terdapat beberapa indikator yang nanti akan kita uji atau kita lakukan penilaian, ya. Terdiri dari prosedur kerja maupun petunjuk penilaian teknik, ya, teknisnya. Oke.
Di file yang kedua ini sengaja ini kosong, nanti kita akan menerapkan proses pembuatan rumus if maupun and pada kolom masing-masing indikator penilaiannya. Oke, kita lanjutkan. Kita mengcopy terlebih dahulu indikator-indikator yang nanti akan kita pergunakan sebagai pedoman penilaiannya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke bagian ini. Oke, kemudian kita ambil gambar yang sudah kita snipping tool, kita simpan di dokumen tadi ya. Kita ambil, kemudian kita cari, oke, gambar kerja, insert, oke ya. Mengapa ini kita taruh di sini? Harapannya pada saat kita melaksanakan proses pengukuran, kita dapat melihat secara langsung ketentuan yang sudah tertera pada gambar kerja ya. Oke, di sini untuk indikator penilaiannya ya, ini saya masukkan hanya ada 20 indikator yang kita nilai, tapi tentunya Bapak Ibu guru bisa menambahkan sendiri sesuai dengan indikator penilaian yang menurut Bapak Ibu dapat diukur secara langsung. Ini akan saya jabarkan sedikit. Mulai dari ujung ini adalah persiapan untuk peralatan K3-nya, kemudian peralatan kerja, setting kedudukan pisau, setting kedudukan benda kerja, kemudian untuk aspek teknisnya ini diawali pada pembubutan fasing untuk kedua permukaan benda kerja hingga benda kerja berukuran panjang maksimal menjadi 120 ya. Kemudian pembubutan rata memanjang diameter 24 dengan ukuran panjang 50. Kemudian dilanjutkan pembubutan tirus dengan sudut yang sudah kita hitung menggunakan rumus tangen, diameter besar dikurangi diameter kecil dibagi 2L, dan didapat hasil pembubutan tirusnya memiliki sudut 6 derajat dengan panjang tirus sebesar 30 mm. Kemudian di samping kanan untuk bagian tirus ini terdapat bagian alur untuk diameter kecil sebesar 14 ya. Kemudian panjang alurnya ini adalah 8 atau ronggannya ini adalah 8. Kemudian di sini ada bagian pembubutan rata dengan panjang 12 dengan diameter sama dengan ukuran yang di belakang yaitu 24. Kemudian dilanjutkan pada pembubutan radius ya, R5 ya. Kemudian pembubutan alur di bagian belakang ulir. Di sini terdapat diameter kecilnya adalah 10. Kemudian rongga alur yang harus dibentuk adalah 2 mili. Kemudian di bagian ujung paling luar di sini terdapat bagian ulir M12 kali 1,5 di mana memiliki panjang sebesar 18 mm ya. Nah, kemudian setelah kita memahami semua ketentuan atau indikator yang akan kita hitung, maka kita lanjutkan pada pembuatan rumus. Pada pembuatan rumus ini kita menggunakan rumus if pada Excel ya, karena penilaian kita merujuk pada salah satu jawaban yang memang sudah dianggap benar, sehingga jikalau meminta jawaban yang lain tentunya jawaban nantinya itu harus baku. Kalaupun misalkan memang nantinya itu ada muatan rentang karena
karena suatu toleransi, maka kita menggunakan rumus if dan and ya. Karena ini hanya satu indikator yang jawaban yang diminta, maka kita menggunakan rumus if. If kolom yang diminta, kemudian jikalau misalkan jawaban itu dianggap benar, siswa telah melaksanakan prosedur keselamatan kerja dengan baik, maka nilainya harusnya 100 ya. Kemudian nilainya 100. Namun jika siswa itu tidak memperhatikan keselamatan kerja atau tidak menggunakan peralatan kerja, maka penilaiannya kita anggap 0. Oke. Ya. Kemudian kita coba satu saja, siswa telah melaksanakan prosedur keselamatan kerja, kita anggap nilainya 100. Apakah rumus bisa bekerja dengan baik? Oke. Ya. Oke. Kemudian kita kopikan bagian rumus ini untuk semua kolom yang ada di sampingnya. Ya, oke. Oke. Saya rasa untuk prosedur kerja 4 indikator penilaian ini memiliki ketentuan penilaian yang sama, namun mulai dari untuk pembubutan fasing hingga panjang 120 ini, karena di sini yang diminta adalah ukuran 120, maka di rumus ini kita harus memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan pada gambar. Oke. Kemudian pembubutan rata diameter 24 ya. Diameter 24 tanpa ada toleransi, berarti di sini juga diisikan 24. Oke. Kemudian panjang 50. Di sini pun juga diisi 50 tanpa ada toleransi. Oke, kemudian karena tirusnya itu sudutnya sudah ditentukan 6. Oke, dikasih 6. Kemudian panjang tirus digambar tidak ada toleransinya, maka kita pun juga mengisinya hanya pada jawaban 30 untuk dikunci jawaban yang benar. Untuk alur sama, tidak ada toleransi, langsung diameternya minta 14. Panjang rongga alur, rongganya ada 8. Pembubutan rata di bagian tengah ini diameternya pun sama dengan bagian yang belakang 4. Oke, kemudian panjangnya 12. Oke, kemudian radiusnya menggunakan R5 ya, kita rubah menjadi 5. Kemudian untuk alur bagian belakang ulir ini diameternya hingga 10. Oke, kemudian rongganya 2. Oke. Nah, untuk yang pengefrisan segi 2 untuk pembuatan LK18 dengan toleransi plus minus 0,1, karena ini ada rentang jawaban benar sebagai akibat dari toleransi, maka rumusnya harus kita sisipkan N. Oke, kita ketik N. Oke. Ya.
S8 tidak boleh kurang dari batas bawahnya menjadi 17,90. Kemudian kita klik lagi, batas atas atau sama dengan, tidak boleh ini berarti 18,10. Nah, kita tutup kurung. Oke. Artinya S8 ini jawaban yang diminta, dia tidak boleh melebihi rentang toleransi terbesar yaitu 18,10, dan dia tidak boleh memiliki nilai atau ukuran di bawah toleransi kecil 17,90. Oke. Kemudian untuk yang bagian LK18 ini, karena rumusnya hampir sama pada toleransi ulir, kita kopikan saja ke bagian ulir, namun kita rubah ya. Untuk ulir dia tidak boleh kurang dari 12 ya. Tidak boleh lebih dari 12 atau sama dengan, tapi dia harus lebih atau sama dengan di antara 11,80. Karena toleransi ulir 0,2. Oke. Kemudian untuk yang ini tetap sama, panjang ulir hanya diminta tanpa toleransi panjang 18. Kemudian untuk lebar pengefrisan itu hanya meminta 5. Oke. Ya. Kemudian untuk rekomendasi ini ya, kita kasih batasan 70,00 gitu. Artinya siswa dikatakan kompeten jikalau memiliki nilai rata-rata praktikum di atas atau sama dengan 70,00. Tetap kita menggunakan rumus if ya. Oke. Nah, di atas sama dengan 70,00 ya. Kemudian ini diartikan kompeten ya. Namun jikalau kurang dari 7,00 maka siswa dinyatakan belum kompeten. Oke. Ini ulang tanda petik ya. Oke. Karena ini nilainya masih 00, maka rekomendasinya belum kompeten ya. Kita akan mencoba mengisikan kolom indikator penilaian ini ya, apakah rumus if maupun and sudah berfungsi sebagaimana mestinya. Kita coba untuk tabel prosedur kerja. Jikalau siswa sudah merasa melaksanakan prosedur keselamatan kerja, oke, kita beri nilai seperti contoh 100 ya. Kemudian untuk persiapan peralatan kerja juga 100, setting pisau 100, setting benda 100. Nah, khusus untuk yang pembubutan fasing untuk 2 muka
supaya panjang menjadi 120. Jikalau nanti kita mengukur karena di atas ketentuannya tidak ada toleransi, maka jawaban yang diminta hanyalah 120. Sehingga jikalau siswa tidak mendapatkan ukuran panjang 120, maka penilaiannya akan bernilai 0. Kita coba 120 dulu. Oke. Nah, namun kalau siswa mendapat nilai panjang di bawah 120, contoh 119, ya oke. Nah, bekerja berarti. Oke. Kita coba 24, 50. Oke, lanjut langsung ke LK 18. Karena tadi ada toleransi 0,01 untuk plus minusnya, maka kita coba masukkan angka yang masih masuk dalam rentang toleransi. Contoh 17,90. Ya. Contoh 17,95. Oke. Ya. Namun jikalau kurang dari angka toleransi, maka nilainya akan menjadi 0. Contoh, jikalau misalkan kita isi 17,85, ya, maka nilainya akan 0. Ya. Jadi ini kita isikan aja 18,15, ya. Nah, 0 di 18,10 sesuai dengan toleransi maksimalnya, nilainya 100. Oke. Begitu juga untuk ulir, kita akan coba isikan yang masih dalam rentang toleransinya 90. Oke, ya. 11,8. Oke. Nah, sekarang kita coba jikalau keluar dari toleransi. Maka kita isikan aja 12. Panjangnya kebetulan kita isikan 18 juga, ya, 12, kemudian 8, 14. Nah, dapat kita lihat tadi, jikalau jawaban atau pekerjaan anak-anak itu dinyatakan benar sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, maka nilai untuk rekomendasi kompetensinya dia berubah dari belum kompetensi menjadi kompeten. Karena pada unsur penilaian rekomendasi ini merupakan hasil rata-rata dari penilaian semua indikator yang diujikan. Jadi inilah sekelumit bahasan untuk simulasi instrumen penilaian aktivitas praktikum sebagai rangka untuk mempersiapkan anak-anak menjelang uji kompetensi. Ya, mohon maaf jikalau misalkan dalam penjelasan kami dari awal hingga akhir ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Kami hanya ingin membagikan pengalaman saja, tidak ada unsur untuk menggurui panjenengan semua. Harapan kami, saya yakin semuanya pasti berharap yang terbaik untuk anak-anak kita. Semoga materi yang singkat ini bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu guru untuk membantu bersama-sama mencerdaskan anak bangsa. Terima kasih.